Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niang Riani dengan NPM 1921141106. Semester 4, Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi, Kampus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Apa sih itu lipid, Kak? Lipid yang berasal dari kata lipos, yaitu bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Apa itu lipid nabati? Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tubuh tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan di antaranya. Lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Nama saya Sri Murni, NPM 1921141073. Manfaat lipid bagi kehidupan sehari-hari. Lipid memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya, 1. Sebagai sumber energi, lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. 2. Insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulit yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya pada ikan paus, anjing laut yang hidup di laut dingin. 3. Sebagai pelindung organ tubuh, beberapa organ penting yang bersifat lembut seperti ginjal dilindungi oleh lapisan lemak. 4. Sumber vitamin makanan, vitamin A, D, dan E hanya larutan lipid. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tarisha, NPM 1921141087, Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya akan menjelaskan tentang reaksi turunan lipid. Senyawa lipid memiliki reaksi turunan yang terdiri atas yang pertama fosfolipid dan yang kedua steroid. Penjelasan dan perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama fosfolipid. Apa itu fosfolipid? Fosfolipid yaitu turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang memiliki gugus kepala atau fosfat dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofil atau sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispernya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase pendispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidilkolin atau lestin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. Kemudian yang kedua yaitu steroid. Apa itu steroid? Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid, bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya hormon progesteron, estrogen, dan testosteron. Lutfia, NPM 192114102. Saya akan melanjutkan macam-macam jenis lipid. Pertama, berdasarkan sumber lemaknya. Sumber lemaknya terbagi dua, lemak hewani. Lemak hewani adalah lemak yang bersumber dari hewan, termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh. Contohnya seperti mentega, susu, telur, serta daging. Yang kedua, lemak nabati. Lemak yang bersumber dari tumbuhan, termasuk ke dalam jenis lemak jenuh. Contohnya kacang-kacangan seperti kacang tanah,
kemiri, kelapa, serta wijen. Berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Yang pertama, lemak sederhana atau trigliserida merupakan senyawa lemak yang paling sederhana, terdiri atas 1 molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Yang kedua, fosfolipid. Fosfolipid atau lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga, lipoprotein atau lemak gabungan adalah lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang keempat, steroid merupakan salah satu jenis lipid, akan tetapi yang paling dikenal yaitu kolesterol yang dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah yang dapat mengakibatkan aterosklerosis. Yang ketiga, berdasarkan ikatan kimianya. Yang pertama, lemak jenuh, yaitu lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Contohnya lemak nabati ya. Yang kedua, lemak tak jenuh merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Baiklah, sekian dari video kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.